Halo bro, gua harap lu baik-baik aja hari ini. Sebelum kita mulai cerita yang bakal nyentil hati lu, coba deh tarik napas. Lu ada di mana sekarang? Ketik di kolom komentar ya, biar kita tahu lu nggak sendirian. Dan jangan lupa like, share, sama subscribe channel Jalan Ketiga, biar kita semua bisa terus bertumbuh. Oke, kita mulai ya. Pagi bro, coba jujur sedikit sama gue. Pernah nggak lo bangun jam 3 pagi, padahal besok ada meeting penting, dan lo malah kejebak scroll Instagram? Lo lihat story teman SMA lo yang dulu paling santai, sekarang tiba-tiba jadi pengusaha kopi sukses, baru beli mobil sport, atau lagi pamer dinner romantis di Santorini. Lo swipe lagi, muncul postingan dari influencer motivasi yang ngomongnya sih bikin semangat, tapi entah kenapa malah bikin lo makin ngerasa failure karena hidup lo jauh dari apa yang mereka jual. Terus lo matikan HP, natap langit-langit kamar yang itu-itu aja, dan suara di kepala lo mulai nyanyi lagu lama. Sampai kapan gue gini-gini aja? Kok semua orang kayaknya udah happy sama achievement mereka, sementara gue masih sibuk stuck sama utang receh dan kerjaan yang gak gue suka. Believe me bro, lo nggak sendirian. Itu bukan tanda lo kurang berusaha atau kurang pintar. Itu adalah gejala universal dari yang namanya, atau kalau gue sebut, si kamera delay di otak lo. Lo udah ikut seminar, udah baca buku self-help tebel-tebel sampai kulitnya ngelupas. Lo udah coba meditasi, visualisasi ala The Secret, bahkan lo coba pasang vision board paling keren di kamar lo. Tapi kenapa hasilnya coba bertahan seminggu, terus balik lagi ke kebiasaan lama? Sederhana aja jawabannya, lo masih berkomunikasi dengan diri lo sendiri menggunakan skrip yang salah. Coba ingat-ingat momen ini. Lo baru selesai pitching ide ke klien dan gagal total. Lo balik ke meja kerja lo, terus apa yang lo katakan tanpa suara di dalam kepala lo? Mungkin lo bilang, aduh sudah kuduga, gue memang payah dalam negosiasi. Atau, kenapa sih selalu aja gue yang dapat sial, emang gue nggak capable? Kita sering banget nggak sadar bahwa self-talk atau obrolan internal yang kita lakukan setiap menitnya, bukan di luar, tapi di dalam diri kita, adalah kekuatan manifestasi paling destruktif atau paling konstruktif yang kita miliki. Kita ini sudah kayak drone yang dikendalikan oleh remote control rusak yang bunyinya cuma gagal, sulit, nggak mungkin. Ini yang bikin mental block lo betonnya makin tebal, karena lo terus-terusan mengkonfirmasi kepada semesta, kepada alam bawah sadar lo, bahwa lo adalah versi diri lo yang gagal. Lo ingin berubah, tapi bahasa yang lo pakai setiap hari justru mengunci lo di tempat yang sama. Lo seperti berdoa minta mobil sport, tapi sepanjang hari lo mengeluh, gue ini orang miskin. Nah, kabar baiknya adalah, untuk menghancurkan mental block paling membandel itu, lo nggak butuh waktu 6 bulan retret ke gunung. Lo cuma butuh 3 hari bro. 3 hari, lo fokus total, ganti cara ngomong lo ke diri sendiri. Ini adalah inti ajaran dari Neville Goddard, seorang filsuf yang mengajarkan bahwa imajinasi lo itu adalah Tuhan dalam tindakan. Bagi Neville, manifestasi itu bukan soal berjuang keras atau memaksa keadaan, tapi soal mengubah asumsi fundamental tentang diri lo. Dan cara termudah mengubah asumsi dengan mengubah kalimat yang keluar dari mulut lo, bahkan kalimat yang cuma ada di dalam kepala lo. Neville menyebut ini sebagai mental diet. Kita nggak bicara tentang mengubah diet makanan lo jadi ketogenik. Kita bicara tentang mengubah diet mental lo. Membuang sampah kata-kata, keluhan, dan kritik diri sendiri yang sudah jadi snack harian lo. Lo harus menyadari, selama ini kita terlalu fokus pada hasil besar, tapi kita melupakan fondasi terkecil yang kita punya. Tantangan gue ke lo di seri ini sangat simpel. Lo nggak perlu percaya Neville Goddard, lo nggak perlu percaya gue. Lo cuma perlu janji. Selama 72 jam ke depan, lo akan secara agresif dan brutal memfilter setiap kata yang lo ucapkan, baik itu keluar suara maupun cuma bisikan hati. Gue tahu, ini terdengar terlalu gampang buat jadi kenyataan. Tapi tahukah lo, kenapa hal-hal fundamental dan sederhana sering kali jadi yang paling ampuh?
Ambil contoh Naval Ravikant, seorang entrepreneur dan filsuf modern, dia pernah bilang gini. Neville Goddard setuju. Hidup lo yang berubah total itu bukanlah hasil dari satu visualisasi besar, tapi hasil dari ratusan kalimat kecil yang lo ucapkan dengan benar setiap hari, setiap jam. Di bab selanjutnya, kita akan bongkar kenapa teknik 3 hari ini bekerja sangat cepat, bahkan menghancurkan mental block yang sudah lo pelihara sejak lo remaja. Kita akan mulai operasi pembersihan skrip negatif lo. Siap? Pegangan kuat-kuat bro. Kita akan ganti total skrip hidup lo. Gue janji, setelah bab 1 selesai, lo udah nggak akan lagi cuma sekedar scroll konten motivasi sambil ngopi, tapi lo akan benar-benar mengambil tindakan. Ingat, selama ini kita sudah melakukan segalanya terbalik. Kita sibuk lari mengejar realitas eksternal. Kita bangun pagi, buka laptop, terus kita berpikir, gue harus kerja keras hari ini supaya mencapai gaji yang gue mau, mencapai target yang gue kejar. Lo lihat kata kuncinya? Nah, filosofi hidup yang mengajarkan kita untuk mencapai atau meraih itu adalah jebakan maut, bro. Kenapa? Karena saat lo fokus mencapai sesuatu, secara otomatis alam bawah sadar lo sedang mengkonfirmasi satu hal. Stres, burnout, dan perasaan kurang itu muncul bukan karena lo kurang kompeten, tapi karena loop mental ini. Neville Goddard datang dengan satu palu besar menghancurkan logika struggle ini. Neville bilang, nggak peduli apapun yang lo cari di luar, uang, pasangan ideal, kesehatan prima, semua itu adalah ekspresi dari siapa yang lo yakini tentang diri lo di dalam. Maka, inti dari mental diet 3 hari ini adalah, lo nggak lagi mencoba meraih sukses, lo akan mulai menjadi orang yang sudah sukses itu. Gue tahu, inner critic lo, si voice negatif yang sudah kita kenal di bab 1, pasti langsung nyambar. Halah bullshit, ngomong aja gampang. Gimana gue bisa merasa jadi orang kaya kalau saldo bank gue tinggal segitu? Nah, ini dia poin krusialnya. Si voice negatif ini adalah identitas lama lo, yang udah nyaman sama cerita tentang kegagalan, kemageran, dan keterbatasan lo. Identitas lama ini nggak akan mati hanya karena lo pasang vision board. Identitas ini hanya akan mati jika lo, filosofi Neville sangat radikal. Realitas lo saat ini adalah cetak biru dari apa yang lo asumsikan sebagai diri lo. Imagination is God, bro. Dan Tuhan lo atau daya kreatif lo bekerja hanya melalui perasaan dan asumsi tentang siapa saya adalah. Berikut. Operasi pemicu identitas baru. Langkah pertama kita dalam mental diet ini bukan soal berdoa lebih kencang atau visualisasi 8 jam sehari. Langkah pertama kita sangat fokus dan sangat personal. Kita harus mulai menyadari apa sih skrip yang paling sering lo ulang ke diri sendiri. Kita akan mulai dengan 2 langkah sederhana tapi brutal efektifnya untuk mulai mengoperasionalkan kembali identitas diri lo. Solusi praktis. Ambil HP lo atau buka notes di kepala lo. Gue kasih waktu 30 detik. Lo harus mengidentifikasi 3 kata negatif paling dominan yang secara otomatis lo ucapkan setiap kali lo ketemu masalah kecil. Ini adalah yang menguasai realitas lo. 1. Kata yang lo pakai untuk mendefinisikan diri lo saat gagal. 2. Kata yang lo pakai untuk mendefinisikan pekerjaan atau tujuan lo. 3. Kata yang lo pakai untuk menjustifikasi penundaan atau mengeluh. Gue ulangi, tuliskan 3 kata itu di tempat yang lo nggak sengaja sering lihat. Tugas lo, selama 3 hari ke depan, 3 kata ini adalah racun yang harus lo hindari seperti menghindari mantan pacar di mall. 3 kata ini adalah jembatan yang menghubungkan lo ke realitas kegagalan lo saat ini. Begitu lo sudah mengidentifikasi diktator lo, kita pindah ke inti paling fundamental dari ajaran Neville. Solusi praktis. The I Am Filter, mengganti sistem operasi. Neville Goddard sering berkata,
All things are possible to him who believes. Belief means accepting as true what your reason and senses deny. Yang perlu lo percaya bukan pada hal yang mustahil di luar sana, tapi percaya pada kata-kata yang paling sakral. Dalam teologi Neville, I am adalah nama sejati dari Tuhan atau sumber penciptaan yang ada di dalam diri lo. Setiap kata yang lo tempelkan setelah frasa "saya adalah" itu adalah perintah kepada semesta untuk membentuk realitas lo sesuai dengan perintah itu. Kalau lo bilang, saya adalah orang yang sial, semesta akan bekerja keras menciptakan skenario kesialan. Kalau lo bilang, saya adalah magnet uang, bahkan saat dompet lo tipis, lo sedang memberikan perintah baru. Tugas lo saat ini, dan ini harus dilakukan sebelum lo lanjut ke bab 3, adalah melakukan riset paksa terhadap otak lo. 1. Nggak perlu meditasi serius, cukup matikan notifikasi. 2. Frasa itu harus positif dan harus dalam kondisi terpenuhi saat ini. Tabel, bahasa lama, bahasa baru. Saya berharap segera dapat kerjaan. Orang yang memiliki pekerjaan yang menantang dan memuaskan. Saya harus berjuang keras supaya sehat. Orang yang sehat, bugar, dan penuh energi. Saya ingin bisa melunasi utang-utang ini. Manajer keuangan yang ulung. Uang selalu mengalir mudah padaku. Saya tuh orangnya sering mager. Orang yang produktif, bergerak dengan tujuan dan inspirasi. Lo harus sadar betul, 90% dari self-talk harian lo adalah saya bukan, saya belum, atau saya akan. Hari ini, lo menghapus semua itu. Kuncinya ada di saya. Saat lo mengucapkan saya secara internal, sebentar saja, berikan diri lo izin untuk merasakan sensasi itu. Sensasi lega, sensasi kepastian, sensasi damai. Ini adalah bukti bahwa lo sedang menyalakan skrip baru. Kalau lo menemukan diri lo kembali ke bahasa lama, ucapkan. Inilah yang Neville sebut sebagai hidup di dalam state of the wish fulfilled. Keadaan di mana lo sudah merasa impian lo terjadi saat ini. Dan ini semua diawali dengan satu kata yang lo pilih. Pahami bro, 3 hari ke depan bukanlah tentang menarik sesuatu dari luar. Ini tentang mengubah cetak biru di dalam diri lo. Begitu identitas internal lo berubah, tindakan eksternal lo akan otomatis mengikuti tanpa perlu paksaan. Lo akan tiba-tiba merasa ingin bekerja, ingin berolahraga, ingin menelpon klien, bukan karena lo harus, tapi karena identitas baru lo menuntut itu. Ini adalah fondasi bab 3. Kalau lo nggak bisa menguasai kata-kata setelah I am, formula 3 hari selanjutnya nggak akan bekerja. Lakukan latihan 5 menit I am sekarang juga. Di bab 3, gue akan bedah formula 3 hari ini secara teknis, langkah demi langkah. Kita akan menciptakan lo yang spesifik dan langsung menusuk ke mental block terbesar lo. Siap menyalakan bom waktu penghancur mental block lo? Let's go! Oke bro, lo udah memegang peta harta karun. Bab 2 adalah master key lo, yaitu kesadaran bahwa manifestasi gak pernah datang dari perjuangan, tapi dari identitas melalui frasa sakral. Bagus, kalau lo udah melakukan latihan 5 menit di bab 2, lo pasti merasakan ada jeda sedikit di kepala lo. Jeda aneh di mana suara kritik lo meredup sebentar karena lo sedang memberikan perintah baru ke sistem. Bagus, sekarang kita harus keluar dari masa percobaan 5 menit. Kita harus masuk ke medan perang yang sesungguhnya. Kenapa cuma 3 hari? Apakah 3 hari cukup buat ngubah kebiasaan seumur hidup? Ini poin penting. Neville nggak pernah mengajarkan bahwa lo akan langsung sukses setelah 3 hari. Neville mengajarkan bahwa 3 hari adalah periode kritis untuk riset ulang sistem operasi otak lo secara paksa. Ibarat lo punya komputer yang kena virus dan lemot banget. Lo nggak butuh seminggu buat bikin dia cepat. Lo cuma butuh 3 jam untuk format ulang hard drive dan install ulang sistem operasi yang baru. Mental diet ini bukan soal membangun kebiasaan baru.
Ini adalah soal riset ulang secara radikal dalam 72 jam non-stop. Jadi, 3 hari ini adalah uji coba brutal, bro. Kalau lo bisa bertahan, realitas lo pasti akan mulai retak dan membentuk cetak biru baru. Kalau lo gagal di hari pertama, lo harus ulang lagi dari menit pertama. Inilah formula inti dari 3 hari tersebut. Gue namakan ini SAT. Satu tujuan paling membebani. SAT, Scripting Affirmation Target. Syarat SAT, pendek dan penuh feeling. Berbicara dari masa depan tapi di masa sekarang. Ingat prinsip state of the wish fulfilled. Jangan bilang saya akan melunasi utang, tapi utangku sudah terbayar lunas. Aku lega. 3. Jangan kebanyakan, nanti lo capek dan lupa. SAT-na. SAT 1, SAT 2, SAT 3. Lakukan sekarang. Pilih satu tujuan lo dan buat 3 kalimat SAT yang terasa natural dan melegakan saat lo mengucapkannya secara internal. Tulis 3 kalimat itu di kertas, di dompet lo, atau dimanapun yang lo bisa lihat. Ini adalah skrip baru lo. Solusi praktis. Hukum no second thought. Perang di kepala. Ini adalah langkah paling krusial. Ini adalah inti dari mental diet Neville Goddard. Kalau lo mencoba nggak mikirin gajah pink, apa yang terjadi? Ya lo mikirin gajah pink kan? Mental diet bukan tentang memaksakan diri agar nggak punya pikiran negatif. Pikiran negatif, keraguan, dan bayangan kegagalan adalah reaksi otomatis dari identitas lama lo. Mereka adalah racun yang otomatis keluar dari tubuh lo. Tugas lo bukan menghentikan racun itu muncul. Tugas lo adalah, Neville Goddard mengajarkan, jangan pernah memberikan second thought pada ketakutan, kekhawatiran, atau cerita negatif tentang SAT lo. Setiap kali lo memikirkan SAT lo dan tiba-tiba si inner critic muncul, halah, lo nggak pantas kaya, lo kan cuma lulusan ini, kerjaan lo gini-gini aja. Lo nggak boleh membiarkan pikiran itu lanjut. Lo nggak boleh menjawab, iya juga ya, gue nggak pantas. Itu namanya memberikan second thought, dan saat lo melakukan itu, lo sedang mengakomodir untuk menghidupkan kembali identitas kegagalan lo. 1. Lo sadar itu adalah the intruder. 2. Tanpa memikirkan the intruder lebih lanjut, lo wajib segera menggantinya dengan SAT lo. Lo bisa lakukan ini di dalam kepala atau bahkan berbisik. Ulangi SAT. Tidlo minimal 5 kali berturut-turut saat lo menangkap diri lo sedang berpikir negatif. Aku hidup berkelimpahan, uang mengalir mudah dan tak terduga. Aku hidup berkelimpahan, uang mengalir mudah dan tak terduga. Aku hidup berkelimpahan, uang mengalir mudah dan tak terduga. Sampai-sampai. Kenapa harus 5 kali? Karena otak lo butuh guncangan. Guncangan 5 kali itu secara fisik memaksa gelombang pikiran lo beralih dari narasi negatif kembali ke narasi wish fulfilled. Ini adalah, lo nggak melawan energi negatif, lo hanya mengalihkan energinya ke arah yang positif dengan paksaan verbal atau mental. Selama 3 hari ke depan, tugas utama lo bukanlah bekerja keras di dunia 3D, tapi bekerja keras untuk... Ini adalah pertarungan terberat yang akan lo hadapi, dan ini butuh langkah pengawasan. 3. Solusi praktis. Aktivasi alarm pengecek, the real-time audit. Kenapa mental diet lo gagal selama ini? Karena lo baru ingat diet itu pas lo lagi meditasi pagi atau pas mau tidur. Padahal 90% waktu lo diisi dengan autopilot, pikiran, keluhan, dan asumsi yang gak lo sadari. Kita butuh alat untuk menarik lo kembali ke kesadaran real time. Setel alarm berulang setiap 2 jam, ya setiap 120 menit. Alarm ini bukan pengingat sholat, bukan pengingat minum obat, atau pengingat meeting. Alarm ini adalah 1. Hentikan apapun yang sedang lo lakukan, cuma 30 detik. 2. Tanyakan pada diri lo. 3. Apakah pikiran atau ucapan itu selaras dengan state of the wish fulfilled lo? Atau apakah lo baru saja mengeluh tentang macet, kerjaan, uang, atau si doi? 4.
Kalau lo ketahuan sedang melanggar, jangan menyalahkan diri sendiri. Langsung ucapkan 5 kali SAT lo, segera. Ini adalah polisi mental lo sendiri. Alarm ini mencegah lo terlalu hanyut dalam narasi lama. Alarm pengecek akan membuat lo terus-menerus waspada terhadap kata-kata dan perasaan yang lo berikan kepada semesta. Di hari pertama, alarm itu mungkin akan berbunyi 10 kali, dan lo sadar 8 kali lo baru aja mengeluh. Jangan putus asa, itu artinya lo mulai sadar. Tujuan dari 3 hari ini adalah mengurangi jumlah pelanggaran mental diet lo. Pikirkan ini bro, selama ini lo memberikan perintah yang kacau balau ke semesta. Dalam 1 jam, lo bilang lo ingin kaya. Di jam berikutnya, lo mengeluh miskin. Semesta bingung, identitas lo ambigu. Formula SAT ini dikombinasikan dengan hukum no second thought dan diawasi ketat oleh alarm pengecek menciptakan satu pesan yang konsisten, jelas, dan sangat kuat. 3 hari ini lo akan merasa aneh. Lo mungkin merasa munafik saat mengucapkan SAT lo, padahal realitas 3D lo belum berubah. Itu wajar, si voice negatif lo akan menuduh lo gila. Tapi ingat ajaran Neville, true belief is accepting as true what your reason and senses deny. Tugas lo sekarang adalah menolak bukti fisik saat ini dan hanya menerima bukti internal sebagai satu-satunya kebenaran. Jangan takut terlihat gila. Jangan takut merasa aneh. Neville Goddard bilang, untuk mendapatkan realitas yang luar biasa, lo harus mau melakukan hal yang dianggap gila oleh mayoritas. Sekarang, atur alarm lo. Besok, kita akan memasuki hari 1. Perang paling sengit di kepala lo. Karena si diktator nggak akan mau menyerah tanpa perlawanan. Siap? Kita mulai. Bro, selamat datang. Gue nggak akan bohong. Hari ini adalah hari paling brengsek, paling menyebalkan, dan paling sulit dari seluruh proses 3 hari ini. Kalau ini adalah perang, hari ini adalah D-Day lo. Lo sudah menyetel alarm pengecek lo setiap 2 jam. Lo sudah tahu SAT lo. Lo bangun pagi ini dengan semangat, lo langsung ngucapin 5 kali SAT tentang uang, hubungan, kesehatan lo. Dan 10 menit kemudian, semua terasa basi. Gila ya. Jakarta macet banget, nggak ada perubahan. Percuma gue baca buku ginian. Udah jam 10, klien belum transfer juga. Jadi bohong semua omongan Neville ini. Duh, kepala gue pusing banget hari ini. Boom, lo melanggar. Lo baru saja memberi second thought kepada narasi kegagalan lo. Kenapa hari 1 sangat sulit? Karena selama ini si inner critic menguasai 99% area di kepala lo. Dia sudah sangat nyaman bro. Ketika lo mulai menjalankan mental diet, memasukkan SAT, dan menyalakan alarm pengecek, lo secara resmi mendeklarasikan perang terbuka. Si diktator nggak mau digusur. Dia akan menggunakan senjata andalan dia. Resistensi ini bukan hanya datang sebagai pikiran besar, tapi justru datang sebagai pikiran-pikiran kecil dan ucapan-ucapan autopilot yang lo anggap remeh. Kita harus siap menangkap si maling sebelum dia sempat masuk ke rumah. Hari 1 ini adalah tentang membangun pagar kawat berduri di sekeliling pikiran lo. Spontanitas negatif. Kita sudah terprogram untuk bereaksi negatif. Contohnya, lo nungguin kopi 10 menit. Reaksi spontan, lama banget sih ini, nggak becus kerjanya. Lo lihat tagihan listrik naik. Reaksi spontan, gila, ini sih memeras namanya. Gue miskin sebentar lagi. Temen lo terlambat. Reaksi spontan, ah dasar nggak pernah disiplin lo ya. Kata-kata negatif ini seperti air yang bocor dari bendungan. Mereka mungkin terdengar sepele, tapi bocornya kata-kata ini justru memvalidasi di mata alam bawah sadar lo. Dan ingat, the mental diet is the choice to live from the end. Kalau lo sudah sukses, kaya, sehat, lo nggak akan mengeluh tentang macet. Kenapa? Karena state lo sudah beda. Lalu, gimana cara memutus rantai spontanitas negatif ini? Begitu dorongan untuk mengeluh, mengkritik, atau mencibir muncul, baik itu tentang diri lo sendiri atau situasi eksternal, 1. Ritka, lo wajib mengisi kekosongan tersebut dengan mengulangi SAT lo atau sekadar kalimat universal positif seperti aku aman atau semua ini akan berakhir baik. 2.
Setelah 5 detik, lo sudah punya jeda yang cukup untuk memutuskan. Apakah lo akan lanjut mengeluarkan kata-kata negatif, atau lo akan menggantinya dengan kata-kata yang selaras dengan wish fulfilled lo. Teknik ini adalah spiritual emergency break. Dia memberikan waktu bagi conscious mind lo untuk mengambil alih kendali dari autopilot yang negatif. Lo nggak perlu nunggu alarm pengecek lo bunyi. Lo harus jadi alarm pengecek di setiap momen yang rawan. Tantangan 24 jam tanpa keluhan sama sekali. Gue tahu, kedengarannya nggak mungkin. Apalagi kalau lo tinggal di kota besar atau punya pekerjaan yang stressful. Kita terbiasa mengeluh sebagai mekanisme coping sosial. Kita berpikir kalau mengeluh itu artinya manusiawi atau mengeluarkan unek-unek. Neville Goddard, sang master, nggak peduli dengan itu. Dia bilang, your speech reveals your consciousness. Kalau lo mengeluh tentang rekan kerja lo yang malas, lo sedang menyatakan dunia ini dipenuhi kemalasan dan kekecewaan, dan lo akan menarik lebih banyak itu. Kalau lo mengeluh tentang uang yang seret, lo sedang memvalidasi bahwa keseretan adalah realitas lo. Lo nggak boleh mengeluh tentang cuaca, macet, antrian panjang, kinerja politik, harga makanan yang mahal, atau tingkah laku orang lain. Yang ini lebih sulit. Lo nggak boleh mengeluh dalam hati tentang betapa lelahnya lo, betapa beratnya hidup lo, atau betapa bodohnya diri lo sendiri karena melakukan kesalahan kecil. Setiap kali lo ketahuan melanggar, entah karena alarm pengecek bunyi, atau karena lo menggunakan the pause button tapi gagal dan tetap mengeluh, jangan biarkan diri lo tenggelam dalam rasa bersalah. Itu cuma strategi si inner critic supaya lo berhenti. Langsung ambil jeda, ulangi 5 kali SAT lo, dan reset waktu 24 jam itu kembali ke nol di pikiran lo. Ini bukan hukuman, ini adalah latihan otot. Ini adalah saat di mana lo secara sadar membersihkan gudang kata di kepala lo. Lo lagi nyapu semua sampah yang sudah menumpuk puluhan tahun, dan sampah itu baunya menyengat. Si inner critic akan bilang, lo harus jawab. Solusi praktis, jurnal kepala dan rasa lega. Hari ini lo akan bertarung ribuan kali, tapi kalau lo fokus hanya pada kegagalan, lo akan merasa makin berat. Kita harus mengalihkan fokus kita ke sensasi positif. Neville mengajarkan bahwa adalah bahasa Tuhan. Kita harus melatih otak kita untuk menghubungkan tindakan positif dengan perasaan yang diinginkan. Jurnal harian ini bukan untuk mencatat agenda, tapi untuk mencatat sensasi. Setiap kali lo berhasil menggunakan the pause button atau berhasil mengganti pikiran negatif dengan SAT lo harus mencatat 2 hal. 1. Rasa lega itu. 2. Cari rasa lega itu. Ketika lo sukses menahan keluhan tentang macet dan menggantinya dengan aku bersyukur aku punya kendaraan yang aman dan nyaman, utangku sudah lunas, sensasi yang muncul seharusnya adalah rasa damai. Ini adalah sinyal ke semesta bahwa lo sudah memasuki state of the wish fulfilled. Itu adalah bahwa mental diet lo bekerja. Fisik lo merasakan ketenangan yang seharusnya hanya ada kalau tujuan lo sudah tercapai. Terus fokus mencari sensasi lega, damai, dan kepastian ini setiap kali lo berhasil melakukan switch dari narasi negatif ke narasi SAT. Ini adalah umpan balik yang dibutuhkan otak lo untuk berkata, oke, identitas yang baru ini ternyata lebih enak daripada yang lama. Hari 1 ini adalah murni uji coba mental. Lo akan merasa seperti orang gila yang ngomong sendiri, tapi gue berani jamin kalau lo berhasil bertahan sampai malam hari, ketika lo merefleksikan 24 jam lo yang bersih, lo akan merasakan energi yang gak pernah lo rasakan sebelumnya. Energi itu adalah hasil dari lo yang berhenti membuang-buang daya cipta lo pada hal-hal yang gak lo inginkan. Ingat, lo nggak cuma menghindari kata-kata negatif, lo lagi membersihkan warehouse yang menyimpan identitas kegagalan lo selama ini. Setiap kata negatif yang lo cegah adalah satu batu bata yang lo lepas dari dinding penjara mental lo. Terus cek alarm pengecek lo, terus gunakan the pause button, terus cari rasa lega itu.
Besok, hari 2, kita akan menghadapi level bos yang lebih gila lagi, yaitu keraguan yang datang dari kegagalan masa lalu. Tapi untuk sekarang, bertahan di hari 1 ini. Lo bisa, perang ini di kepala lo, dan lo adalah panglima tertinggi di sana. Sekarang, kendalikan gudang kata lo. Go! Bro, kalau lo berhasil melewati hari 1 tanpa zero komplain sama sekali, atau setidaknya dengan pengurangan drastis terhadap keluhan lo, tepuk punggung lo sendiri. Lo baru aja memenangkan pertarungan di medan yang paling toksik, yaitu perang kata-kata lo saat ini. Tapi gue harus kasih tahu, lo pasti merasa aneh hari ini, hari 2. Di hari 1, lo sibuk menahan diri supaya nggak keceplosan ngomong, supaya nggak ngomel tentang kopi yang dingin atau macet yang parah. Otak lo kelelahan, tapi setidaknya lo merasa bersih. Namun, di hari 2 ini, meski lo berhasil menyaring ucapan lo di luar, tiba-tiba muncul keraguan yang lebih gelap, lebih menusuk, dan terasa lebih personal. Ini bukan keraguan tentang cuaca hari ini. Ini adalah keraguan yang berbisik, kenapa gue capek-capek mental diet? Bukannya 5 tahun lalu gue sudah coba cara ini dan gagal. Bukannya dulu waktu gue mau pitching ini hasilnya ditolak mentah-mentah. Bukannya hubungan gue selalu berakhir di tempat yang sama. Ini adalah serangan dari apa yang Neville Goddard sebut atau yang gue sebut bloker warisan. Bloker warisan ini adalah mental block yang gak diciptakan oleh situasi lo hari ini, tapi oleh memori dan emosi kegagalan yang lo bawa dari masa lalu. Selama ini, ingatan tentang kegagalan-kegagalan itu menjadi bukti nyata di alam bawah sadar lo bahwa, ya, gue memang layak gagal. Buktinya itu lo, dulu juga sudah coba, hasilnya sama aja. Selama lo masih memvalidasi kegagalan masa lalu sebagai siapa diri lo hari ini, mental diet lo, seberapapun bersihnya, akan tetap terhalang. Neville bilang, lo nggak bisa mengenakan baju baru kalau lo masih memeluk sampah di gudang belakang. Tugas kita di hari 2 bukan lagi hanya mengawasi mulut kita. Solusi praktis, reverse memory scripting. Pikiran kita cenderung memperlakukan masa lalu sebagai sejarah yang sudah fix. Kita menganggap fakta bahwa kita gagal dalam ujian 5 tahun lalu, putus dari pasangan 2 tahun lalu, atau kehilangan pekerjaan 6 bulan lalu adalah kebenaran universal. Fakta itu hanya fakta yang berkesan di benak lo, bukan fakta kekal di semesta. Kenapa lo masih terikat sama fakta itu? Karena setiap kali lo mengingatnya, lo mengulang sensasi gagal, malu, atau sakit hati. Lo terus mengalirkan energi ke versi gagal diri lo. Hari ini, lo akan melakukan editing sejarah pribadi lo. Kita sebut ini 1. Pikiran yang paling sering muncul sebagai keraguan. 2. Biarkan adegan kegagalan itu muncul. Rasakan sedikit rasa sakitnya, cuma sebagai trigger. 3. Ulangi adegan yang sama persis, tapi kali ini lo paksa endingnya menjadi seperti yang lo inginkan. 4. Ini bagian krusial. Lo nggak cuma membayangkan adegan visual, lo harus merasakan sensasi yang datang ketika lo berhasil. Rasa lega, kebanggaan, dan kepastian yang muncul di dada lo. Ketika adegan baru ini sudah selesai, lo harus bertahan di sensasi itu selama minimal 60 detik. Lo nggak peduli apakah ini terjadi di dunia fisik. Yang lo pedulikan adalah setiap kali lo berhasil melakukan RMS, lo mencabut akar kegagalan itu. Lo mengubahnya dari bukti kegagalan menjadi bukti bahwa gue selalu menang. Dengan RMS, lo memberikan izin kepada diri lo untuk maju, karena lo telah memvalidasi new self lo, bahkan dalam konteks kegagalan masa lalu. Neville Goddard mengatakan, si inner critic akan berteriak. Lo harus jawab saat ini. Solusi praktis, sleep talk. Kalau di hari 1, lo berjuang mati-matian melawan kesadaran harian lo, di hari 2, kita memanfaatkan momen di mana inner critic lo sedang tertidur atau sedang mabuk berat. Neville Goddard seringkali menekankan pentingnya saat-saat ini. Ini adalah masa di mana conscious mind mulai redup dan subconscious mind sedang sangat terbuka.
Ini seperti membuka gerbang belakang yang dijaga oleh petugas keamanan yang mengantuk. Kita akan menggunakan teknik ini 2 kali hari ini. A. Tepat sebelum tidur malam. 1. Pastikan lo sudah selesai dengan semua kegiatan. 2. Ingat SAT yang lo buat di hari 3. 3. Fokus pada feeling kepastian. Terus ulangi. Ulangi terus, jangan biarkan pikiran lain masuk, sampai lo benar-benar jatuh tertidur. Jika lo tertidur dengan SAT lo sebagai kalimat terakhir, lo baru saja berhasil menanamkan benih langsung ke tanah subur alam bawah sadar lo. B. Tepat setelah bangun tidur pagi. Sama pentingnya dengan sebelum tidur, apa yang lo pikirkan dan rasakan dalam 5 menit pertama setelah bangun akan mengatur tone kesadaran lo sepanjang hari. 1. Ucapkan, ucapkan, ucapkan. Cari rasa terima kasih yang mendalam seolah-olah keajaiban itu sudah terjadi semalam suntuk saat lo tidur. Ini bukan lagi sebuah harapan, ini adalah deklarasi. Ini sudah terjadi. Lo memulai hari lo bukan sebagai orang yang mencoba, tapi sebagai orang yang sudah memiliki. Jika lo mengawali dan mengakhiri hari 2 lo dengan konsentrasi murni dari state of the wish fulfilled, lo sedang mengirimkan sinyal yang sangat jelas ke alam bawah sadar lo. Identitas baruku ini nyata, identitas yang gagal itu sudah mati. Reidentifikasi. Di hari 1, lo belajar membersihkan rumah. Di hari 2, lo harus meruntuhkan pondasi lama rumah itu. Seringkali, di hari 2 ini, lo akan mengalami dorongan untuk menyerah. Rasanya lebih berat karena lo sedang melawan hantu-hantu masa lalu. Perlawanan internal ini datang bukan sebagai kemacetan di jalan, tapi sebagai suara sinis yang sangat familiar. Suara lo sendiri yang sudah pernah gagal. Saat keraguan itu muncul hari ini, jangan lari. Hadapi keraguan itu. Ingat RMS lo. Ingat bagaimana lo berhasil menulis ulang adegan kegagalan itu menjadi kemenangan. Ingatlah apa yang Neville katakan. Terus fokus, bro. Kalau lo berhasil melewati gempuran internal ini, besok, hari 3, lo akan merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Besok, kita akan bergerak dari sekadar menghindari keluhan menjadi hidup sepenuhnya sebagai versi wish fulfilled lo. Lanjutkan dengan SAT, gunakan waktu tidur lo dengan cerdas, dan rebut kembali memori lo. Lo nggak harus menjadi tawanan dari versi diri lo yang gagal di masa lalu. Lo yang pegang pena, dan lo bisa menulis ulang babak apapun yang lo mau. Go! Lo sudah sampai, bro. Selamat datang di hari 3. Kalau hari 1 adalah perang gerilya melawan keluhan yang spontan, dan hari 2 adalah perang ideologis melawan hantu-hantu kegagalan masa lalu lo, maka hari 3 ini adalah hari kemenangan. Gue yakin banget lo capek, mental lo rasanya kayak baru lari maraton. Tapi justru disinilah letak magisnya. Neville Goddard tahu persis kenapa mental diet ini cuma butuh 3 hari, bukan 30 hari. Karena dalam 3 hari, lo memaksa sistem saraf lo untuk mendeteksi versi diri gue yang ini, yang penuh kepastian dan nggak banyak omong kosong, itu nyata. Tujuan utama kita di hari terakhir dari diet inti ini bukan lagi soal menghindari. Kita sudah melewati fase menghindari. Kita sudah bersih. Tujuan hari 3 adalah kita akan benar-benar seolah-olah permintaan lo sudah terpenuhi, sudah fix, sudah ada di bank lo, sudah ada di samping lo, sudah ada di badan lo. Ini yang Neville sebut, ini bukan sekadar berkata lo kaya, ini bukan sekadar berpikir lo sehat. Ini adalah tentang menjadi orang yang kaya, sehat, dan sukses saat ini juga. Bayangin, kalau impian lo terwujud semalam, apa yang lo rasakan sekarang? Apakah lo masih panik ngecek email kerjaan? Apakah lo masih gusar menghitung tagihan? Enggak, lo akan merasakan kepastian, ketenangan, dan rasa lega yang mendalam. Hari 3 adalah hari di mana lo harus memancarkan vibe ketenangan itu ke seluruh semesta lo. Kita akan fokus pada 2 hal krusial hari ini yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya seluruh upaya 3 hari lo, feeling dan action. Feeling adalah bahasa dari Tuhan Raya.
frekuensi emosional yang lo kirimkan saat mengucapkan kalimat itu. Kalau lo bilang, uang mengalir deras ke gue, tapi yang lo rasakan di perut adalah ketakutan gak bisa bayar sewa, semesta mencatat, oh, dia sedang mengirimkan frekuensi ketakutan dan kelangkaan. Gimana caranya memastikan feeling itu benar? Cari sensasi lega. Ketika lo mau mengucapkan SAT lo, ambil waktu 3 detik. 1. Tarik nafas dalam. 2. Bayangkan tujuan lo sudah tercapai sejak sebulan lalu. 3. Rasakan itu muncul di dada. Itu adalah rasa syukur, rasa kepastian, dan rasa beban yang terangkat. Hanya setelah sensasi lega itu muncul, baru lo ucapkan SAT lo. Syukurlah, gue lega banget. Bisnis ini berjalan otomatis dan menghasilkan pendapatan X setiap bulan. Jika lo mau mengucapkan SAT dan lo merasa hampa, tegang, atau panik, yah lo nggak salah dengar. Lebih baik diam sejenak, tenangkan pikiran lo, cari emosi lega dulu, baru bicara. Kalau lo memaksakan kalimat positif dengan emosi negatif, lo hanya menanam benih beracun. Di hari 3 ini, setiap SAT yang lo keluarkan harus menjadi sebuah deklarasi yang benar-benar dirasakan, bukan sekedar pekerjaan rumah yang harus lo selesaikan. Tapi, gue harus realistis, situasi gue kan belum berubah. Justru itulah intinya, bro. Kenyataan yang lo lihat hari ini adalah cerminan dari perasaan lo 3 bulan lalu. Kalau lo mau kenyataan besok berubah, lo harus merubah perasaan lo hari ini. SOTWF berarti lo merealisasikan luar sebagai sumber perasaan lo. Perasaan lo harus berasal dari dalam, dari kepastian bahwa lo sudah memiliki impian lo. Di hari 3, kita akan mengambil 3 tindakan kecil yang sesuai dengan state baru lo. Ini bukan tindakan heroik untuk mencapai tujuan, melainkan cek dengan diri lo yang sudah sukses. Tindakan ini berfungsi sebagai wudhu sebelum realisasi total. 1. Orang yang sukses dan tenang cenderung punya lingkungan kerja yang teratur. Tindakan kecil lo adalah merapikan total meja kerja lo atau menjadwal ulang 3 janji yang tidak penting karena orang sukses menghargai waktu mereka. Lo melakukan ini bukan karena lo harus, tapi karena 2. Orang yang kaya dan aman secara finansial tidak panik tentang uang kecil. Tindakan kecil lo, alih-alih buru-buru menabung receh, lo mungkin luangkan 10 menit untuk meninjau satu peluang investasi yang selama ini lo tunda, atau lo beli kopi premium hari ini karena lo tahu kelimpahan itu ada. 3. Orang yang bahagia dalam hubungan tidak mencari validasi atau kesalahan. Tindakan kecil lo, kirim pesan tulus kepada pasangan yang isinya 100% syukur atas kehadirannya tanpa ada embel-embel permintaan atau keluhan tersembunyi. Poinnya adalah, lo berakting bukan untuk mencapai, tapi karena lo sudah menjadi. Penutup hari 3, identitas baru terkunci. Selamat, lo baru saja menyelesaikan 3 hari yang paling intens, melelahkan, tapi transformasional dalam hidup lo. Lo sudah 1. Mengendalikan ucapan lo di hari 1. 2. Membersihkan memori negatif lo di hari 2. 3. Mengunci emosi dan tindakan lo di hari 3. Dalam 72 jam, lo sudah secara agresif merombak sistem operasi internal lo. Mental block terparah lo, yaitu keyakinan bahwa kegagalan masa lalu adalah identitas kekal lo, sekarang sudah hancur lebur. Lo mungkin bertanya, oke, gue sudah 3 hari begini, lalu besok, kapan uangnya datang? Kapan si dia nelpon? Ini adalah jebakan terakhir yang paling manis, paling menghancurkan, dan paling umum terjadi setelah mental diet, obsesi terhadap dan. Lo sudah melakukan bagian lo sebagai pencipta dan lo sudah mendeklarasikan hasil akhir. Tugas lo sudah selesai. Tapi begitu lo fokus pada kapan dan bagaimana hasilnya muncul, lo langsung mundur dari state of the wish fulfilled kembali ke state of the lack, karena itu menyiratkan bahwa ini belum terjadi. Besok, kita akan membahas lubang hitam terbesar dalam manifestasi ini, dan bagaimana Neville memberikan trik paling ampuh untuk, bahkan ketika dunia luar belum memberikan bukti apapun.
Sekarang, untuk sisa hari 3 lo, ingat ini. Rasakan kepastian. Lakukan 3 tindakan kecil yang membuat lo bangga. Dan biarkan kembali ke versi diri lo yang suka mengeluh dan meragukan dirinya. 3 hari sudah usai. The new man sudah berdiri tegak. Biarkan semesta sekarang bergerak. Tugas lo hanya dengar baik-baik, bro. Tarik nafas, keluarkan, rasakan kepastian dan kelegaan itu dari hari 3. Gue tahu persis apa yang ada di kepala lo sekarang. Mungkin lo merasa euforia, mungkin lo merasa damai. Tapi di sudut kecil otak lo yang paling licik, ada satu suara kecil yang mulai nyinyir. Kayak bisikan setan yang muncul di saat-saat paling damai. Oke, gue sudah ngomong positif 3 hari penuh. Sekarang sudah malam, mana buktinya? Besok pagi gue bangun, apakah rekening gue langsung nambah 0? Kapan nih keajaiban lo nongol, katanya Neville Goddard sakti? Selamat datang di bab 7. Kita akan berhadapan langsung dengan lubang hitam manifestasi yang paling mematikan. Obsesi terhadap kapan dan bagaimana. Ini bukan lagi mental block yang datang dari keraguan apakah lo layak. Lo sudah hancurkan itu di hari 1 dan 2. Ini adalah jebakan kecerdasan. Jebakan yang muncul ketika lo sudah merasa benar, tapi lo mencoba mengambil alih pekerjaan semesta. Tapi, penyebab black hole, kita mencoba menjadi 3 peran sekaligus. Selama hidup lo, terutama lo yang kontrol freak kayak gue dulu, kita terbiasa menjadi 1. Orang yang menetapkan tujuan. 2. Orang yang merancang jalur bagaimana itu akan terwujud. 3. Orang yang terus-menerus mengecek apakah rencana berjalan sesuai jadwal. Saat lo menerapkan ajaran Neville Goddard selama 3 hari ini, lo sudah sempurna melakukan 1, 2. Tapi, begitu lo melangkah keluar dari zona 3 hari yang sakral itu, mayoritas orang langsung loncat ke peran 2 dan 3. Ini yang Neville wanti-wanti, jangan pernah melompat ke peran yang bukan bagian lo. Lo menetapkan hasil akhir, state of the wish fulfilled. Lo mendeklarasikan, ini sudah selesai, titik. Begitu lo mulai bertanya, kapan ini akan datang, lo mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa itu belum datang. Lo merusak state of the wish fulfilled lo sendiri. Lo baru saja mendeklar kepastian di hari 3, lalu 10 jam kemudian lo membatalkannya. Jus, your imaginative act is God. The process of bringing the conceived idea into manifestation is the Lord working its wonders, creating a bridge of incidents. Do not ask how, just be. Lo sudah memberikan instruksi kepada Tuhan. Sekarang, Lord sedang sibuk merangkai jembatan peristiwa. Jembatan ini bisa berupa ide spontan yang muncul saat mandi, telepon dari teman lama yang menawarkan pekerjaan, atau peluang bisnis yang tiba-tiba lo lihat di Instagram. Kalau lo terus-menerus mengintip, jembatan gue udah jadi berapa persen, lo mengganggu insinyur yang lagi kerja. Lo menciptakan resistensi dan memperlambat seluruh proses. Tugas kita di fase ini adalah belajar dan sepenuhnya dalam kepastian. AAA, solusi praktis 1 dari 2. Deflection mantra. Pertanyaan tentang kapan dan bagaimana akan muncul, terutama di minggu pertama setelah mental diet. Itu wajar, itu adalah residu kebiasaan lama lo yang suka mengontrol segala sesuatu. Jangan melawan pikiran itu dengan paksa. Melawan berarti lo mengakui kekuatannya. Alih-alih melawan, lo akan menggunakan teknik deflection. Setiap kali pertanyaan pemicu muncul, lo akan melakukan ini. Langkah A, identifikasi si pendorong. Gimana caranya gue bisa nutup utang segitu banyak? Mustahil, bro. Udah mau akhir bulan, kenapa klien besar belum nelpon? Kalau gagal, bagaimana nasib gue? Langkah B, implementasikan deflection mantra. Tarik nafas, rasakan sedikit rasa lega di dada, dan ucapkan secara internal. Poin penting dari deflection mantra ini adalah dari lo ke semesta. Ini bukan tentang menghindari masalah, ini tentang ketika lo bilang,
ini sudah selesai, lo secara de facto bilang bahwa proses logistiknya sudah diurus oleh alam semesta kreatif. Lo sebagai direktur utama sudah memberikan perintah, sekarang biarkan tim operasional yang bekerja. Latih ini tanpa ampun, jangan biarkan keraguan tentang mekanisme masuk ke dalam benteng SOTWF lo. Karena dia secara paksa menarik lo kembali ke peran lo, hanya sebagai pelihat hasil akhir. Jika lo sudah jadi kaya raya, apakah lo peduli bagaimana uang itu dicetak? Enggak, lo peduli dengan hari ini. Berikutnya, solusi praktis 2 dari 2. Fokus pada 3D. Kalau lo tidak boleh sibuk memikirkan bagaimana uang akan datang, lalu lo harus sibuk apa? Lo harus sibuk dengan... Neville Goddard sering menyarankan, begitu lo sudah berhasil mencapai SOTWF, segera alihkan fokus lo ke tindakan dan tugas fisik yang ada di depan mata. Ini adalah penanda paling akurat bahwa lo sudah letting go. Orang yang masih cemas tentang hasil masa depan akan sulit fokus pada pekerjaan 3D. Pikiran mereka akan terus melompat antara masa lalu dan masa depan. Orang yang benar-benar percaya impiannya sudah terwujud akan merasa damai, tenang, dan mampu beroperasi secara efisien di dunia fisik saat ini. Seberapa baik lo melakukan tugas kecil yang membosankan di depan lo saat ini? Jika lo bisa duduk tenang dan menyelesaikan email penting 3 kali dalam 1 jam, berarti lo letting go. Jika lo bisa menikmati kopi dan fokus mendengarkan teman lo bicara dari masalah yang sudah lo afirmasi hasilnya, berarti lo letting go. Jika lo bisa melihat tumpukan tagihan, tapi yang muncul bukan panik, melainkan senyum puas karena lo tahu, berarti lo letting go. Hari ini, lo harus memilih 3 tugas fisik yang selama ini lo tunda karena lo selalu bilang, gue terlalu sibuk mikirin cara kaya atau sukses. 1. Cuci semua piring atau lipat semua pakaian kotor yang menumpuk. 2. Selesaikan 1 tugas kerjaan yang memerlukan fokus penuh selama 1 jam tanpa gangguan scroll media sosial. 3. Luangkan 15 menit untuk menikmati makanan atau minuman lo sepenuhnya tanpa berpikir tentang masalah sama sekali. Lakukan tugas-tugas 3D ini sebagai cara untuk mencapai impian lo. Lo melakukan tugas-tugas ini bukti fisik bahwa lo sudah menjadi orang yang punya impian itu. Seorang miliarder tidak menghabiskan waktu panik mengecek pasar, dia menyelesaikan pekerjaan yang harus dia selesaikan hari itu dengan ketenangan. Lo sekarang adalah versi baru diri lo, maka tugas 3D lo harus diselesaikan dengan ketenangan dan kepastian yang sama. Tenang. Kapal lo sudah diluncurkan, mesin imajinasi lo sudah menyala. Lo sudah menetapkan koordinat hasil akhir. Kalau lo terus lari-lari di geladak dan gonta-ganti kemudi, kapal lo akan muter-muter. Kapal akan bergerak. Angin semesta sudah menangkap layar lo. Tugas lo saat ini bukan lagi melakukan. Tugas lo adalah mengalami hari demi hari sebagai the new man yang sudah memiliki apa yang diinginkan. Biarkan jembatan peristiwa terbuat, biarkan keajaiban diatur. Lo tidak perlu tahu langkah 10, cukup nikmati dan lakukan dengan baik hari ini sebagai orang yang sudah sukses. Neville berjanji, jika Anda tinggal dalam state of the wish fulfilled, maka realitas 3D akan bergegas menyesuaikan diri dengan keadaan mental Anda. Minggu depan, mungkin lo akan lihat tanda-tanda pertama jembatan peristiwa lo mulai dibangun. Tapi sebelum itu terjadi, lo harus pastikan deflection mantra lo tajam dan lo tetap fokus di dunia 3D lo. Sampai jumpa di bab berikutnya, di mana kita akan menerapkan mental diet yang sekarang sudah mendarah daging dalam diri lo, khusus untuk 2 area yang paling sering membuat kita cemas. Mental diet lo sudah berakar kuat. Saatnya menyiram benihnya di ladang yang paling sering lo keluhkan. Let's go! Gue janji, setelah 3 hari penuh lo hidup dalam kepastian dan kedamaian state of the wish fulfilled, ada perubahan fondasi dalam diri lo. Lo sudah tenang karena how dan when sudah diserahkan kepada semesta. Lo sudah jadi kapten kapal yang damai. Tapi coba jujur sama diri lo.
Kalau semesta ini adalah lautan, ada 2 pulau berbahaya yang lo lewati, yang auranya seketika menarik lo kembali ke badai kecemasan. 2 pulau ini punya medan magnet yang kuat karena mereka menyentuh akar paling dalam dari insting bertahan hidup kita. 2 pulau itu adalah dan. Di bab 8 ini, kita akan buat mental diet khusus, program tambahan yang didesain untuk menanggulangi jebakan mental spesifik di kedua area ini. Karena disinilah si voice negatif lo paling jago berkamuflase. Di area kerjaan, dia mungkin ngomong, gue nggak bisa. Tapi di area uang dan cinta, dia ngomong, gue akan ditinggalkan, atau ini nggak akan cukup, selamanya kurang. Kita harus potong sumber keluhan di 2 area vital ini sebelum mereka merusak seluruh pondasi mental diet 3 hari lo yang sudah susah payah dibangun. Bagian 1, diet khusus uang. Berapa banyak dari lo yang afirmasi ke diri sendiri, saya adalah orang kaya raya, tapi begitu dapat notifikasi tagihan atau saldo rekening di bawah batas aman, lo langsung panik dan mengumpat, astaga, susah banget cari uang. Realita 3D tentang uang itu menyakitkan bro, kita tidak bisa menghindarinya. Tagihan listrik itu nyata, harga bensin naik itu nyata, dan cicilan KPR itu juga nyata. Seringkali SOTWF yang sudah kita buat tentang uang terasa rapuh, karena setiap hari lo dipaksa berhadapan langsung dengan kenyataan 3D yang mengatakan lo tidak punya uang itu. Dan Neville Goddard bilang, realitas 3D hanyalah cerminan dari asumsi dominan yang lo pegang di dalam. Artinya, selama lo memperlakukan uang yang keluar dari hidup lo sebagai semesta, akan terus menyajikan pengalaman di mana uang lo terus berkurang dan lo terus menderita. Loh, terus gue harus gimana? Masa iya gue harus senyum-senyum senang pas bayar tagihan kartu kredit yang mencekik? Ya, persis. Lo harus mengubah dialog batin lo setiap kali uang itu. Inilah kuncinya, dan ini yang diajarkan oleh Neville. Kita bukan berusaha menahan uang, kita berusaha mengundang uang. Solusi 1A, The Financial Thank You. Scarcity Mindset itu punya language sendiri. Bahasa utamanya adalah holding tight, takut melepas. Setiap kali lo membayar sesuatu, sekecil apapun itu, dari kopi Starbucks sampai bayar SPP anak, pikiran spontan yang muncul biasanya adalah, duh, jadi berkurang lagi deh saldo gue, atau gila mahal banget cuma buat ini doang. Ucapan ini adalah thank you terhadap segala sesuatu positif yang lo ucapkan selama 3 hari. Kita harus menggantinya dengan ucapan yang mendeklar bahwa uang adalah sumber daya yang, mulai hari ini, setiap kali lo membayar sesuatu, lakukan ini segera. 1. Hentikan otomatisasi kepanikan lo. 2. Tahan napas sejenak dan katakan, oh Tuhan, Tuhan akan membayarnya. 3. Sempurnakan dengan sedikit rasa lega, seolah-olah lo baru saja memberikan investasi terbaik dalam hidup lo. Ini bukan tentang ilusi, ini tentang mengubah hubungan lo dengan uang. Lo tidak melihat uang sebagai aset yang terancam hilang, tapi sebagai benih yang lo tanam. Ketika lo menanam benih, lo tidak panik. Lo menunggu panen dengan keyakinan. Lo membayar listrik, ucapkan terima kasih karena lo punya rumah yang diterangi. Lo bayar kopi mahal, ucapkan terima kasih karena lo mendukung bisnis orang lain dan menikmati hidup. Dengan mengganti rasa, aduh hilang lagi, menjadi, ah bagus, aku mengirimkan benih ini keluar agar berbuah, lo menghapus mental block scarcity secara instan di titik kritis pengeluaran. Menghancurkan si voice perbandingan. Si voice, gue udah financial thank you, tapi kok saldo gue nggak nambah kayak si bro itu yang dapat rejeki nomplok. Ini adalah penyakit kronis lain dari scarcity mindset. Ketika lo membandingkan hasil lo dengan hasil orang lain, lo mengaktifkan kembali 2 sinyal negatif, I'm not enough dan it's not working for me. Diet mental harus ketat di area ini. Jangan biarkan kata-kata atau pikiran yang memuji kesuksesan orang lain berubah menjadi kritik terhadap hasil lo sendiri. Jika lo melihat kesuksesan orang lain, ganti ucapan lo dari, dia enak ya, gue kapan?
menjadi sungguh luar biasa melihat kelimpahan itu, karena dunia kita saling terhubung. Itu adalah clue bahwa kelimpahan itu juga tersedia dan sudah menjadi milik gue, gratis untukku. Intinya, jangan biarkan kelimpahan orang lain menjadi alasan bagi lo untuk mengafirmasi kekurangan lo sendiri. Triple E, bagian 2, diet khusus hubungan. Ini adalah area kedua yang paling sering membuat SOTWF runtuh. Bahkan, setelah lo merasa kaya secara mental, lo bisa seketika terjebak dalam kecemasan jika hubungan lo sedang bermasalah. Kenapa? Karena hubungannya bukan cuma tentang mereka. Neville selalu menekankan, artinya orang di sekitar lo, pasangan, rekan kerja, orang tua, anak, hanyalah cerminan 3D dari asumsi dominan yang lo pegang di 4D tentang diri lo, atau asumsi lo tentang mereka. Jika lo terus-menerus menganggap pasangan lo adalah orang yang cerewet, tidak menghargai, atau dingin, tebak apa? Lo akan melihat mereka menjadi cerewet, tidak menghargai, atau dingin. Lo melihat kegagalan yang sudah lo harapkan. Ini adalah mental block di level tertinggi, karena kita merasa berhak mengeluh. Ya iyalah gue ngeluh, dia memang salah kok. Mental diet mengharuskan lo menghentikan kebenaran subjektif lo itu. Neville meminta kita melakukan yang radikal. Tidak ada fault finding dalam hubungan. Halta solusi 2, The 3-Item Relationship Gratitude. Kalau lo ingin hubungan lo berubah total dalam seminggu, Neville bilang lo harus mengubah asumsi lo tentang pasangan lo seolah-olah dia sudah menjadi orang ideal yang lo inginkan. Kita harus berhenti mencari kesalahan dan mulai mencari bukti bahwa hubungan kita sempurna. Ini terasa munafik? Tidak. Ini adalah pemilu batin. Lo memilih versi mana dari pasangan lo yang ingin lo interaksi. Terapkan ini setiap pagi, sebelum lo berinteraksi dengan pasangan lo, atau sebelum lo berinteraksi dengan rekan kerja lo yang bermasalah. 1. Sebelum mata lo terbuka sepenuhnya, bayangkan wajah orang tersebut. Jangan bayangkan masalah kemarin. Bayangkan dia tersenyum, damai, atau sesuai dengan sifat ideal yang lo inginkan. 2. Lo harus mengucapkan 3 hal yang lo syukuri tentang hubungan lo. Tapi ini dia kuncinya. Contoh fault finding diganti dengan gratitude. Kenapa ini menghancurkan mental block? Karena kita mengubah fokus lo. Jika lo fokus pada kekurangan mereka, lo memproyeksikan kekurangan lo sendiri. Jika lo fokus pada versi terbaik mereka, lo memaksa realitas 3D untuk menampilkan versi terbaik itu. Setiap hari, lo tidak mencari bukti bahwa mereka bermasalah. Lo mencari bukti bahwa 3 kalimat syukur lo itu benar. Secara ajaib, lo akan mulai melihat detail kecil. Mungkin mereka membantu membereskan cangkir atau mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dan lo akan mengatakan, aha, bukti, 3 kalimat gue bekerja. Lo memanifestasikan ulang hubungan lo dengan kekuatan asumsi dan ucapan lo sendiri. Hukum persamaan. Neville Goddard mengajarkan realitas harus setara dengan keadaan mental lo. Kalau di dalam kepala lo dominan adalah peh dan peh, maka dunia 3D lo akan menunjukkan setara dengan itu. Kalau lo sudah disiplin dengan mental diet lo selama 3 hari, sekarang lo wajib mendisiplinkan diet lo di area spesifik yang paling sering menyeret lo ke frekuensi rendah. Tugas lo sebagai the new man, hidup secara sadar di tengah kekayaan dan cinta yang sudah lo deklarasikan. Finansial, hubungan. Perlakukan pasangan atau orang penting lo seolah-olah mereka adalah hadiah terbesar dari semesta. Karena secara metafisik, mereka adalah diri lo yang terbaik dipantulkan kembali. Lo tidak lagi menjadi orang yang meratap dan merengek. Lo sekarang adalah the mental athlete sejati yang tahu persis bagaimana cara mengoperasikan sistem mind body lo agar selalu beroperasi pada frekuensi kepastian, kelimpahan, dan kasih sayang. Si voice negatif lo akan mencoba menyerang lagi. Dia akan bilang, konyol, buat apa bilang terima kasih ke uang padahal lo lagi boket? Lo akan tersenyum, dan lo akan menjawab dengan pasti.
Latih 2 diet khusus ini selama seminggu ke depan. Lo akan terkejut melihat seberapa cepat dunia 3D lo, terutama rekening bank dan kualitas interaksi lo, mulai merespon ketaatan batin lo. Di bab 9, kita akan masuk ke mode maintenance jangka panjang. 3 hari selesai, tapi perjuangan mental atlet sejati baru dimulai. Gimana cara lo menjaga frekuensi tinggi ini agar lo nggak burn out dan terus-menerus kembali ke kebiasaan lama? Kita bahas itu selanjutnya. Siap-siap bro, lo sudah di jalur kemenangan. Oke bro, angkat topi buat lo. Lo sudah melalui sprint 3 hari yang brutal. Lo sudah lulus dari kelas intensif menghancurkan mental block dengan cara paling simpel yang pernah ada. Ganti omongan dan ganti asumsi internal. Lo sudah tahu cara menangkis serangan kecemasan soal uang. Lo sudah mulai memperlakukan pasangan dan rekan kerja lo sebagai cerminan ideal dari diri lo. Lo sudah tenang karena how dan when sudah lo serahkan kepada entitas yang jauh lebih pintar, yaitu semesta atau Tuhan. Tapi ini dia masalahnya. Dan ini adalah hal yang paling sering diabaikan orang yang baru belajar Neville Goddard, hukum tarik-menarik, atau spiritualitas apapun. 3 hari itu mudah karena ada deadline. Lo tahu lo harus bertahan 72 jam. Lo pasang alarm, lo waspada, lo fokus banget. Itu adrenalin. Sekarang adrenalin itu mulai turun. Lo sudah berhasil menundukkan si voice negatif di hari pertama, kedua, dan ketiga. Tapi dia nggak mati bro, dia cuma bersembunyi. Dia menunggu lo lengah, dia menunggu lo capek, dia menunggu lo bilang, ah sudahlah satu keluhan ringan nggak apa-apa kali. Itu yang Neville Goddard sebut sebagai bahaya dari the return to the old man. Lo kembali ke identitas lama, identitas si pecundang yang sukanya meratap dan melihat kekurangan. Di bab 9 ini, lo akan didisiplinkan menjadi seorang sejati. Ini bukan tentang mencoba lagi, ini tentang mempertahankan frekuensi. Ini tentang bagaimana kita menciptakan sistem pertahanan yang otomatis sehingga lo tidak perlu terus-menerus mengerahkan seluruh energi lo hanya untuk menjadi positif. Karena kalau mental diet lo membuat lo lelah, itu namanya forcing, bukan living. Dan manifestasi sejati datang dari keadaan mental yang damai dan alami. 3 after 369. Tantangan 1. Fatigue dan the power of the subconscious. Tantangan terbesar kita setelah 3 hari adalah mental fatigue. Lo capek karena harus sadar 24 jam. Otak lo bilang, gue mau istirahat, biarin gue ngeluh sebentar aja. Padahal, menurut Neville, waktu paling berbahaya di mana si old man bisa kembali bercokol kuat adalah saat lo lelah, panik, atau, ironisnya, alam bawah sadar lo adalah pabrik pencetak realitas 4D lo, dan pabrik itu bekerja paling efektif 15 menit sebelum tidur dan 15 menit setelah bangun tidur. Kalau lo tidur dengan memikirkan penyesalan atas satu kegagalan lo hari ini, lo menidurkan alam bawah sadar lo dengan instruksi, macet itu menyusahkan, besok kirimkan lagi pengalaman menyusahkan. Gue tidak peduli seberapa jago lo di siang hari. Kalau malam hari lo biarkan kegagalan mental diet lo berkuasa, lo merusak seluruh kemajuan lo. Inilah kunci maintenance jangka panjang yang paling sederhana dan paling revolusioner. Hal A solusi 9A, The Daily Review Mirror. Teknik ini radikal dan sangat simpel, tapi efektifnya luar biasa. Lo tidak hanya harus menjadi orang baru, tapi lo harus mengedit sejarah versi lama lo. Setiap malam, sebelum lo menyentuh ponsel atau melakukan apapun, lo harus duduk sejenak di tempat tidur lo dan putar ulang hari lo secara mental. 1. Putar cepat adegan demi adegan hari lo. Fokus hanya pada satu hal, kapan lo jatuh, kapan lo keceplosan mengeluh, berpikir negatif, cemas, atau menggunakan language of lack. 2. Ketika lo menemukan momen kegagalan itu, tekan tombol pause di kepala lo. Jangan biarkan lo merasa bersalah. Rasa bersalah adalah self-talk negatif. 3. Putar ulang adegan yang sama persis, tapi kali ini lo memainkan peran sebagai the new man. Versi lama, lo menerima tugas tambahan. Lo berpikir, gue nggak akan sanggup bereskan ini. Lo merasakan kecemasan.
Versi baru, putar ulang adegan itu. Lo menerima tugas, tapi kali ini di kepala lo tersenyum penuh ketenangan. Lo berpikir, karena lo sedang melihat cerminan diri lo seharian dan lo tidak hanya melihat kekurangannya, lo sedang mengoreksinya secara fundamental di level 4D. Neville bilang, jangan pernah biarkan matahari terbenam atas murka Anda atau kegagalan Anda, kecuali jika Anda memperbaikinya dalam imajinasi. Dengan mengeditnya sebelum tidur, lo mengirimkan versi yang sudah dikoreksi itu kepada alam bawah sadar lo, yang akan bekerja keras semalaman untuk mencetaknya menjadi realitas fisik esok hari. Ini adalah pembersihan harian yang harus dilakukan seorang mental atlet agar dia tidak membawa sampah mental kemarin ke hari yang baru. Tempat energi SOTWF lo bisa bocor habis. Gue bicara tentang orang-orang yang kerjanya cuma dua. Satu, tentang politik, harga sembako, betapa susahnya hidup, betapa gilanya bos. Dua, itu semua cuma omong kosong, mana mungkin kaya cuma modal ngomong? Gue janji, setelah lo disiplin 3 hari, interaksi dengan orang-orang ini akan terasa nyelekit dan berat, karena frekuensi mereka berlawanan 180 derajat dari frekuensi kepastian dan kedamaian lo. Ini adalah maintenance yang sulit karena melibatkan batasan. Solusi 9B, choosing your conversations wisely. Neville tidak pernah menyuruh lo bersikap kasar, mengisolasi diri, atau menjadi arogan. Tidak, tapi dia menyuruh lo untuk keadaan batin adalah harta karun lo. Jangan biarkan siapapun mencurinya. 1. Lo nggak perlu memutuskan hubungan sama teman lo yang suka ngeluh, tapi lo perlu sadar berapa banyak waktu yang lo alokasikan untuk mendengar ranting mereka. Jika seorang kolega di kantor selalu memulai percakapan dengan "parah banget kerjaan hari ini", lo punya hak untuk mengatakan dengan sopan, "Gue ngerti lo frustasi bro, tapi by the way lo sudah lihat?" Alihkan fokusnya atau persingkat obrolannya. Batasi diri. 2. Kadang lo terpaksa berada dalam lingkungan keluhan, misalnya saat rapat, yang isinya cuma pesimisme. Dalam situasi ini, lo harus membangun dinding mental. Biarkan mereka bicara, tapi secara internal, lo harus berkata, jangan menentang mereka secara lisan, tapi jangan pernah mengiyakan secara internal. Jika lo merasa kuat, gunakan frekuensi tinggi lo untuk membantu orang lain. Daripada ikut mengeluh tentang pekerjaan, lo bisa menjadi orang yang memberikan ide solusi atau mengucapkan afirmasi. Tenang bro, kita adalah tim yang hebat, pasti ada jalan. Setiap kali lo menyebarkan afirmasi, lo tidak hanya membantu orang lain, lo juga menguatkan mental diet lo sendiri. Ingat, ini bukan hanya tentang kata-kata mereka, ini tentang apa yang mereka paksa lo pikirkan dan rasakan. Kalau keluhan mereka berhasil membuat lo merasa berat dan kekurangan, kebocoran itu sudah terjadi. Seorang mental atlet tahu, kalau lo lagi mempersiapkan pertandingan final, lo harus sangat selektif terhadap apa yang lo konsumsi, baik makanan fisik maupun mental. Lo tidak lagi punya alasan untuk mengeluh. Bukan karena semua masalah hilang, masalah akan selalu ada di kehidupan ini, tapi lo sudah mengubah cara lo meresponnya. Macet bukan lagi menyusahkan, tapi kesempatan untuk mendengar musik lebih lama dan bersyukur atas waktu luang ini. Tagihan listrik yang naik bukan lagi beban, tapi bukti bahwa gue mampu membayar dan rejeki gue tak terbatas. Sifat pasangan yang menyebalkan bukan lagi alasan bertengkar, tapi cermin yang menunjukkan bahwa ada hal yang perlu gue perbaiki di diri gue sendiri, dan gue bersyukur dia ada di sini. 3 hari hanyalah kunci untuk membuka pintu. Maintenance harian dengan beten adalah alat pembersih yang menjaga rumah mental lo tetap bersih, sehingga lo tidur dengan kepastian dan bangun dengan iman. Adalah pagar yang lo pasang di sekitar rumah lo, mencegah para pencuri mental blok masuk dan merusak SOTWF yang sudah lo bangun. Lo sudah jauh di depan. Sekarang, lo adalah orang yang mengoperasikan realitas dengan kesadaran penuh. Ini adalah maraton yang tidak akan berakhir, tapi setiap hari yang lo jalani dalam state of the wish fulfilled, lo semakin mendekat untuk sepenuhnya menjadi versi diri lo yang lo impikan.
Di bab terakhir, bab 10, kita akan mengukuhkan identitas baru ini dan membuat janji radikal, menjadi the new man untuk selamanya. Bersiaplah untuk perpisahan, tapi perpisahan dengan diri lo yang lama, bukan perpisahan dengan realitas yang menakjubkan ini. Bro, kita sampai. Kita sudah berada di penghujung perjalanan ini, tepat di bab 10, bab terakhir dari skrip ini. Taruh ponsel lo, sandarkan punggung lo, dan tarik nafas panjang. 3 hari, lo sudah melalui 72 jam terberat, tapi juga paling transformatif dalam hidup lo. Lo sudah berhasil meruntuhkan tembok keraguan yang dibangun oleh kegagalan-kegagalan masa lalu lo. Lo sudah berani bilang, gue adalah, dengan kepastian, tanpa if dan but. Lo sudah membersihkan rumah mental lo dengan daily review mirror, lo sudah menjaga pagar realitas lo agar tidak dimasuki oleh energi negatif orang lain. Lo sudah menjadi seorang mental athlete yang disiplin dan fokus. Tapi ada satu bahaya terakhir, dan ini adalah mental block paling licik dari semuanya. Kegagalan adalah kebiasaan yang nyaman. Lo tahu cara merespons kegagalan? Lo ngeluh, lo sedih, lo nyalahin orang lain, lo give up. Itu adalah siklus yang udah lo hafal luar kepala. Sekarang, lo sudah melakukan mental diet ini, dan hasil-hasil kecil itu mulai muncul. Uang lo mungkin mulai datang dari sumber tak terduga. Hubungan lo terasa lebih ringan, kerja lo jadi lebih lancar. Si voice negatif nggak bisa lagi nyerang lo pakai kata-kata kotor, jadi dia pakai bisikan halus. Jangan seneng dulu, ini curah kebetulan, bentar lagi lo jatuh lagi, itu bukan elo yang asli. Kalau lo nggak mengukuhkan identitas baru lo sekarang, lo akan kembali secara otomatis ke identitas lama karena lo merasa itu lebih otentik atau membumi. Neville Goddard nggak cuma suruh lo mengganti kata-kata, dia suruh lo ganti. Lo harus membiarkan old man itu mati, dikubur, dan nggak perlu lo ingat-ingat lagi. Lo bukan lagi si pecundang yang takut gagal. Lo adalah entitas yang sadar sepenuhnya bahwa imagination is God dan kata-kata lo menciptakan realitas. Lo adalah sang kreator. Bab 10. Hidup baru dari kata baru. Bab ini adalah upacara pengukuhan lo. Lo harus membuat sumpah radikal bahwa lo tidak akan pernah lagi beroperasi dari identitas kekurangan. Mental diet 3 hari itu hanya untuk membuktikan bahwa lo bisa. Mental diet seumur hidup adalah pilihan yang lo ambil setiap detiknya. Ini bukan lagi beban, ini adalah cara hidup lo. Ini dia 2 langkah terakhir yang akan menyegel identitas baru lo sebagai seorang mental athlete. Solusi 10A, The Gratitude Bridge. Setelah 3 hari, lo mungkin terlalu fokus mencari bukti nyata dari tujuan akhir lo. Ini bisa memicu kecemasan lagi. Neville mengajarkan bahwa fokus sejati dari the state of the wish fulfilled bukan pada tujuan akhir yang masif, melainkan pada yang mengarahkan lo ke sana. Ini yang kita sebut jembatan peristiwa. Pabrik 4D lo sudah mulai bekerja, dan alam semesta mulai menyusun kepingan-kepingan untuk mewujudkan SAT lo. Tugas lo sekarang adalah mengenali dan mensyukuri jembatan peristiwa itu, sekecil apapun. 1. Setiap kali ada hal baik, sekecil apapun, terjadi, langsung hentikan aktivitas lo dan berterima kasih. 2. Ucapkan internal, terima kasih semesta, ini adalah kepingan kecil dari terwujudnya tujuan utama gue. Jangan melihatnya sebagai kejadian acak, lihatlah gitu sebagai bukti bahwa pabrik 4D lo sedang mengirimkan hasil. 3. Jangan pernah meremehkan kemenangan kecil. Kemenangan kecil adalah jembatan menuju kemenangan besar. Semakin lo mensyukuri jembatan ini, semakin cepat semesta membangun jalur sisanya. Dengan mengakui setiap hal baik adalah konfirmasi manifestasi yang sedang berlangsung, lo memperkuat frekuensi kepastian, dan lo nggak punya ruang untuk bertanya kapan atau bagaimana lagi, karena bagaimananya sedang terjadi sekarang. Solusi 10B, The Emptying Hand Technique. Mental diet itu tentang kontrol, tapi paradoksnya, manifestasi terjadi ketika lo lot atas prosesnya.
Banyak orang gagal karena mereka menggenggam terlalu erat harapan mereka. Mereka takut wish fulfilled itu pergi, jadi mereka terus-menerus mengecek, meragukan, dan mencoba membantu Tuhan. Ini seperti lo menanam benih, lalu setiap 5 menit lo gali lagi tanahnya buat ngecek akarnya sudah tumbuh belum. Benih itu nggak akan pernah tumbuh. The Emptying Hand Technique adalah latihan sederhana untuk secara fisik dan mental menyerahkan hasil akhir. 1. Regangkan tangan lo. Buka telapak tangan lo ke atas, seolah-olah lo sedang memegang benda paling berharga di sana. 2. Rasakan keberadaan impian itu di telapak tangan lo. Kemudian, perlahan-lahan balikan tangan lo, biarkan impian itu jatuh dari genggaman lo. 3. Sambil melepaskan, ucapkan, I let it go. 4. Rasakan ruang yang kosong di tangan lo. Ruang kosong ini adalah tempat kedamaian dan letting go bercokol. Lo sudah nggak perlu membawa-bawa beban impian itu, karena impian itu sudah menjadi diri lo. Ulangi ini kapanpun lo merasa cemas, kapanpun lo merasa harus berjuang untuk manifestasi lo. Ingat, struggle is the language of the old man. Peace and certainty adalah bahasa the new man. Diri lo sendiri berhenti melukai diri sendiri dengan kata-kata. Selama lo mempertahankan diet mental ini, realitas harus tunduk pada instruksi yang lo berikan dari dalam. Jika lo berkata, saya adalah magnet uang, realitas akan mencari cara untuk menempatkan uang di jalan lo. Jika lo berkata, saya dicintai dan dikagumi, realitas akan menyusun adegan untuk membuktikannya. Jangan pernah kembali ke omongan lama lo, karena itu sama saja lo memilih untuk hidup di realitas yang lo benci. Lo adalah pencipta yang kuat, lo adalah kesadaran. Ambil kekuatan dari bab ini, lo sudah berubah total. Jangan pernah lagi mengklaim kegagalan sebagai identitas lo. Angkat kepala lo bro, lo sudah bebas. Change your conception of yourself and you will automatically change the world in which you live. Do not try to change people. They are only messengers telling you who you are. Ingat bro, lo nggak sendirian di jalan ketiga ini. Kalau lo ngerasa kebantu, jangan lupa share dan subscribe. Sampai ketemu di refleksi berikutnya. Salam dari jalan ketiga, tempat realitas dibentuk hanya dengan kata-kata.